Pernahkah engkau mendengar kisah seorang ayah yang siap mengorbankan anaknya, tapi justru diselamatkan oleh takdir ilahi? Inilah kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dan 100 ekor unta yang menjadi saksi bagaimana Allah menjaga garis kenabian dari kehancuran. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang terhormat. Dihormati bukan karena kekayaan semata, tetapi karena kebijaksanaannya dan kehormatan keluarganya. Namun di tengah kemuliaan itu, ada kegelisahan yang ia pendam dalam diam. Ia tak memiliki banyak anak laki-laki. Tak ada penerus yang mampu melindungi kehormatan Bani Hashim setelah dirinya tiada. Pada suatu malam, di hadapan Ka'bah yang sunyi, ia menengadahkan tangan dan berdoa dengan hati bergetar. Ya Allah, jika Engkau memberiku 10 anak laki-laki yang mampu melindungiku dan membantu urusanku, maka aku akan sembelih salah satu dari mereka di sisi rumah-Mu ini. Doa itu diucapkan bukan dengan ringan, melainkan dengan keyakinan seorang mukmin yang masih tersisa di zaman jahiliyah. Abdul Muthalib tahu, setiap janji kepada Allah harus ditepati. Waktu pun berjalan. Allah kabulkan doanya. Satu demi satu anak laki-lakinya lahir dan tumbuh gagah, hingga akhirnya jumlah mereka genap 10. Saat itu hati Abdul Muthalib bergetar, janji yang dulu ia ucapkan kini menuntut untuk ditepati. Ia mengumpulkan anak-anaknya, menulis nama mereka di anak panah, dan pergi ke Ka'bah untuk mengundi. Kaum Quraisy menatap dalam diam, menyaksikan pemimpin mereka melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Abdul Muthalib berdoa lalu mengocok anak panah itu di hadapan berhala Hubal, sebagaimana kebiasaan orang-orang pada masa itu. Ketika panah ditarik keluar, nama yang terpilih adalah Abdullah, anak yang paling ia cintai. Wajahnya bersinar, tutur katanya lembut, dan dialah yang kelak menjadi ayah Nabi terakhir. Seketika suasana Ka'bah hening. Quraisy gemetar. Beberapa di antara mereka menahan Abdul Muthalib, memohon agar ia tidak benar-benar menyembelih anaknya. Mereka berkata, "Wahai Abdul Muthalib, engkau adalah pemimpin kami. Jika engkau lakukan ini, orang lain akan meniru perbuatanmu. Temuilah seseorang yang bijak, carilah jalan keluar." Maka berangkatlah Abdul Muthalib ke utara, menuju Khaybar, untuk menemui seorang wanita bijak, yang dikenal pandai membaca tanda-tanda takdir. Ia menceritakan nazarnya, dan wanita itu menjawab dengan tenang, "Undilah antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika nama Abdullah tetap keluar, tambahkan 10 unta lagi, hingga Allah meridainya." Abdul Muthalib pun kembali ke Makkah, melakukan undian sebagaimana nasihat itu. Panah diambil, keluar nama Abdullah, ditambah 10 unta lagi, tetap Abdullah. Hingga 2 kali, 3 kali, 4 kali tetap Abdullah. Sampai akhirnya setelah jumlah unta mencapai 100, barulah panah keluar dengan nama unta. Saat itu Abdul Muthalib menangis. Ia tahu Allah telah menebus anaknya dengan 100 ekor unta. 100 unta pun disembelih di hadapan Ka'bah. Bau daging dan darah memenuhi udara Makkah hari itu. Tak ada satu pun yang berani menghalangi, karena mereka tahu nazar seorang pemimpin telah terpenuhi. Mungkin kita bertanya, mengapa harus 100 ekor unta? Para ulama sirah menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar nazar biasa, tetapi isyarat kenabian. Dari peristiwa ini, Allah menetapkan 100 unta sebagai diat, yakni tebusan darah dalam hukum Islam. Artinya dari kisah keluarga Nabi Muhammad yang sederhana, lahir hukum besar yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. 100 unta itu menjadi simbol bahwa setiap kehidupan adalah milik Allah semata, dan tak ada pengorbanan yang sia-sia di tangannya. Abdullah hidup, dan dari darahnya kelak lahir manusia paling mulia Muhammad. 100 unta itu bukan sekadar tebusan hidup, tetapi tanda bahwa Allah menjaga setiap langkah menuju kenabian terakhir. Sungguh Allah telah menjaga garis keturunan nabinya dengan cara yang penuh hikmah dan keagungan. Maka siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah, sebelum cahaya kenabian menyinari dunia, ada air mata, janji, dan pengorbanan yang mengalir di antara batu-batu Ka'bah. Klik ikuti, karena setelah ini kita akan menapaki kisah besar berikutnya.